nggak tahu hukum internasional itu apa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimitria Pawasti Kusmadewi dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan NIM 1910661107. Di sini pasti kalian bingung ya, saya mau ngapain? Tenang aja, nggak usah bingung karena saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Jadi saya akan menjelaskan tentang hukum internasional seperti apa sih hukum internasional itu, mengapa sih kita harus mempelajari. Oh iya, hukum internasional itu sangat penting untuk dipelajari karena hukum internasional berkaitan dengan isu-isu dengan negara luar. Tentunya sangat menarik. Jadi jangan lupa terus nonton karena saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum internasional, subjek hukum internasional, dan sumber hukum internasional. Yang pertama, aku akan ngejelasin pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional itu hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara saja. Namun, dalam perkembangan pola hubungan hukum internasional semakin meluas, hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional. Bahkan, individu dan perusahaan multinasional juga diatur loh dalam hubungan hukum internasional. Kayaknya tadi saya kurang dalam ya ngejelasin pengertian hukum internasional. Apa sih hukum internasional itu? Hukum internasional itu adalah hukum antar bangsa yang digunakan untuk menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar penguasa yang menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa. Yang kedua ada subjek hukum internasional. Jadi menurut buku Iwayan Patriana dalam yang berjudul Pengantar Hukum Internasional pada tahun 1990, subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Intinya apa sih? Intinya subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban dalam lingkup internasional. Subjek hukum internasional juga meliputi 1. Negara, 2. Individu, 3. Tata Suci Vatikan. Yang dimaksud Tata Suci Vatikan di sini adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus Vatikan. Kok dia bisa masuk ya ke subjek hukum internasional? Ya bisa dong, dia meski bukan negara, Tata Suci Vatikan ini mempunyai kedudukan yang sama loh dengan negara sebagai subjek hukum internasional. Kok bisa gitu? Ya karena Tata Suci Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang kedudukannya sejajar dengan wakil diplomat negara-negara lain. Ini sangatlah fakta menarik. Dan yang keempat ada Palang Merah Internasional. Organisasi ini menjadi subjek hukum karena sejarah loh. Dan kedudukan Palang Merah Internasional ini diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah Internasional dalam perlindungan korban perang. Yang kelima ada organisasi internasional yang meliputi PBB, ASEAN, terus ada IMF. Yang ketiga ada sumber hukum internasional. Macam-macamnya adalah 1. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah menurut Vienna Convention of the Law Treaties tahun 1969 pasal 2 ayat 1 adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara dalam bentuk tertulis dalam rangka menuju tujuan-tujuan hukum internasional. Dasar hukumnya apa sih? Dasar hukumnya adalah UU nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional nasional dan the Vienna Convention on the Law of Treaties tahun 1969 dan 1986. 2. Kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional menurut pasal 38 ayat 1 sub B Statuta Mahkamah Internasional artinya kebiasaan internasional yang merupakan bukti dari adanya praktik atau perilaku yang berlaku umum dan diakui atau diterima sebagai hukum. Dan kebiasaan internasional ini merupakan sumber hukum internasional paling tertua loh dan sangat terpenting di dalam perkembangan hukum internasional saat ini. Sangat menarik bukan fakta ini? Dan yang ketiga ada prinsip-prinsip atau asas hukum yang menurut pasal 38 ayat 1 sub C Statuta Mahkamah Internasional adalah prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab atau General Principle of Law Recognized by Civilized Nation. Yang keempat ada keputusan pengadilan atau jurisprudensi yang dapat berupa keputusan yang tidak berdasarkan pada pelaksanaan hukum positif tetapi berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran. Dan yang terakhir ada doktrin yaitu pendapat sarjana, beberapa sarjana yang dikutip untuk memperkuat argumen mengenai kebenaran dari suatu
norma hukum dan disetujui oleh sarjana lainnya. Oh iya, putusan pengadilan dan doktrin tidak dapat menciptakan hukum ya, karena itu basicnya sebagai keputusan-keputusan tadi. Halo, gimana? Paham nggak sama hukum internasional? Oh, paham. Ya udah bagus deh. Kalau lo masih bingung-bingung, lo tonton lagi ya YouTube gue. Oke, jangan lupa lo share, like, sama lo share deh tuh ke tetangga lo juga nggak apa-apa. Biar pada paham sama tentang hukum internasional. Oke?